Nggih, baik karena waktu sudah menunjukkan 18.41 dan Pak Irwan selaku pemateri sudah hadir dan peserta yang join sudah mendekati 50%, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irwan dan Bapak Ibu peserta brevet AB reguler angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan untuk materi terakhir, yaitu materi ISPT untuk pertemuan pertama yang pada malam hari ini sekaligus perkenalan bersama Bapak Irwan. Sebelumnya selamat malam Pak Irwan. Selamat malam, Mas. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sudah siap untuk menyampaikan materi nggih Bapak. Ye, Ya, mohon izin melanjutkan nggih Bapak. ye. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dan menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera selama materi berlangsung. Apabila Anda off cam ataupun ada kendala, harap konfirmasi di chat Zoom ataupun WA Group. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas malam hari ini, waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Irwan untuk menyampaikan materi. Monggo Bapak. Terima kasih, Mas Fasihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Mukanya cerah, ceria. Ya, kenapa? Karena dapat materi yang nggak ada ujiannya. Wah, happy banget ya. Kayaknya kalau bisa semua materi ya, nggak ada ujiannya, tahu-tahu dapat sertifikat gitu loh ya. Bisa apa nggak? Ya, oke, teman-teman di sini kita santai aja ya. Ya, ini namanya juga pengenalan aplikasi. Namanya yang kenal aplikasi itu kan, ya bisa dikatakan tidak benar-benar sampai ahli ya, sampai mahir atau sampai expert. Sekali lagi kita hanya pengenalan, ya. Termasuk nanti bagaimana PPh 21, kita juga pakai aplikasi e-faktur, begitu ya. Dan juga e-form, baik e-form orang pribadi maupun e-form BP Badan. Ya. Kita sesantai mungkin, serileks mungkin saja ya, teman-teman. Ya, perkenalkan saya Irwan ya, yang akan membawa materi selama kurang lebih 4 materi, OP, Badan, E-Fatur, dan PPh 21. Sebelum saya mulai, saya ingin diskusi-diskusi ringan dulu nih. Ya, kalau e-form OP mah gampang, paling 10 menit selesai. Ya, saya mau diskusi ringan-ringan dulu aja ya teman-teman. Saya pengen tahu nih, selama ini ada kesulitan apa nih terkait pelaporan SPT-OP. Ya, tadi sudah saya kasih linknya ya teman-teman untuk materi aplikasi kita. Nah, sudah di-download belum nih? Yang sudah download coba resen berapa orang? Saya pengen tahu. Atau baru sekarang mau di-download? Coba resen. Sudah berapa ini kira-kira yang sudah download? Oke, sudah ada 1, 2. Yang lainnya sudah belum nih? Belum. Ya, kalau belum di-download sekarang ya, teman-teman ya. Yuk di-download aplikasi Google ya. Di Google Drive itu semua foldernya di-download. Mungkin perlu waktu lama ya, teman-teman, karena filenya cukup besar gitu. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya aplikasi e-faktur maupun sudah punya aplikasi PPh 21, tidak perlu install lagi ya, cukup gunakan yang ada di laptop teman-teman saja. Nanti kita tinggal diskusi-diskusi saja. Ya. Oke, teman-teman sambil menunggu teman-teman yang belum download ya, silakan. Saya buka sesi diskusi nih teman-teman. Selama ini ada kesulitan apa sih terkait pelaporan SPT-OP? Silakan. Bingungnya gimana sih selama ini? Ada masalah apa? Boleh sharing yuk cerita-cerita. Apalagi sekarang ini momennya tepat banget ya. Sekarang jadi bulan Februari, saatnya kita lapor SPT tahunan untuk orang pribadi. Yang paling lambat akhir Maret nanti. Nah, mumpung ketemu ini, ya, silakan ditanyakan. Kira-kira ada kesulitan apa? Mohon maaf, Mas Fasiul, untuk share screen-nya belum ya? Oh nggih Pak, sudah saya Oke. rubah Pak. Ini ya teman-teman ya, untuk e-form badan yang sudah download ya, silakan dibuka, di situ ada e-form badan, e-form orang pribadi, sorry. Ya, bisa dibuka.
Nanti munculnya akan seperti ini. Dibukanya di PDF ya. Jangan di web, tapi di PDF, di aplikasi PDF-nya. Kalau ada PDF yang tidak bisa buka, barangkali bitnya nggak sesuai. Ya, kalian harus sesuaikan. Mungkin pakai yang 64 bit. Ayo diskusi yuk, saya pengen tahu ada kesulitan apa sih lapor PPHUP kalau pakai e-form? Atau nggak ada kesulitan? Silakan. Yuk, silakan. Belum ada? Berarti nggak ada kesulitan ya? Kalau nggak ada kesulitan untuk latihan, ya di situ ada form SPTOP dan juga ada soal Excel-nya ya teman-teman ya. Nih. Nah di situ ada sekali banyak data-data yang harus diinput di SPT e-form-nya, ya di e-form OP-nya. Nah data-data yang ada di sini coba yuk diinput ya. Kecuali nama dan NPWP sudah nggak bisa diganti ya teman-teman karena e-form itu melekat kepada NPWP-nya. Jadi itu pakai e-form beneran ya yang di-share di aplikasi itu. Itu e-form beneran punyanya Pak Farid. Ya. Jadi nggak bisa diganti namanya. Walaupun di soal namanya berbeda nggak apa-apa. Anggap aja itu soalnya namanya Pak Farid gitu aja ya. Nah silakan sekarang coba di-input. Saya kasih waktu ya teman-teman ya. Coba di-input data yang di Excel ini diinputkan ke e-form PDF-nya. Jadi teman-teman banyak praktek ya, dipraktekkan di input data PDF-nya. Teman-teman gimana sudah dapat data PDF-nya belum? E-form PDF-nya sudah ada? Sudah dapat ya? Yang belum berapa orang? Bisa resen? Mungkin saya bantu nanti share aja di grup WA. Sudah dapat semua? Sudah, satu. Yang belum dapat berarti belum sempat download ya? Oke, saya coba eh, share di grup WA aja ya teman-teman ya. Oke, saya sudah share ya teman-teman di grup WA untuk form OP dan badan. Ya, tapi sekarang coba dibuka saja yang OP dulu. Teman-teman kalau sudah download dari WA, di download itu jangan langsung di double klik ya. Biasanya nanti kalau laptopnya sudah yang laptop lumayan canggih itu nanti nggak diarahkannya ke aplikasi PDF, tapi nanti diarahkannya ke web bukanya ya. Jadi di open with Adobe PDF ya.
Saya sudah share ya untuk Excel-nya, untuk soalnya dan juga untuk form-nya. Silakan teman-teman coba input datanya yang ada di Excel. Ya, semua data yang ada di Excel silakan diinput. Jadi saya di sini menemani ya teman-teman ya, biar teman-teman aktif ya. Jadi kalau saya nanti satu arah saya juga yang input, teman-teman cuma diem gitu nanti gimana? Jadi teman-teman coba input, kalau ada kesulitan di bagian mana, yuk kita bahas sama-sama. Pak, kok kayak gini? Nah, itu boleh, silakan tanya ya. Ada kesulitannya di bagian mana nih? Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya, teman-teman ya, untuk teman-teman coba input. Ya, sambil saya buka sesi diskusi untuk teman-teman yang kesulitan. Anytime silakan tanya atau resen. Maaf Pak, tanya Pak. Ya, silakan dengan Mbak Erna ya. Gimana Mbak? Iya. Untuk file Excel ini dasarnya nginputnya dari mana Pak? Ya maaf, saya kurang paham. Maksudnya dasar inputnya bagaimana? Maksudnya? Yang yang harus kita input ke file Excelnya ini Semua, atau file semua Mbak. Excelnya yang ke? Semua. Jadi file Excel yang ada di Excel itu semua diinputkan ke e-form PDF-nya. Oh baik Pak. Jadi ngikuti form PDF ya. Kayak sekarang ini kan form PDF-nya lampiran 4 nih ya. Biasanya kan kita buka pertama lampiran 4 biasanya ya, teman-teman ya. Nah, lampiran 4 silakan diisi. Di situ ada apa harta. Oh, Anda berarti cari di Excel harta itu apa aja Anda inputkan di situ. Gitu ya. Baik Pak. Terima Ya. kasih. Oke.
Tidak muncul formnya dengan siapa ini, Mbak? Mbak Cindy ya? Tidak muncul formnya maksudnya bagaimana? Tidak munculnya bagaimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Harusnya muncul sih, di-download dulu. Ya, kalau jadi download jangan di double klik ya, di download dulu filenya, terus diklik kanan, open with ya, open with Adobe Reader PDF begitu ya. Kalau nggak pakai PDF biasanya error dia, nanti nggak mau dibuka ya. Pak, saya mau tanya, Ya silakan Mbak Dewanti. ini e-formnya itu berapa halaman, Pak? E-formnya berapa halaman? Sudah pernah buka e-form OP sebelumnya Mbak? Belum, di saya Baru munculnya cuma pertama kali. 1 halaman. Nah, bukanya pakai PDF nggak Mbak? Sudah, awalnya kan pakai, saya kan bukanya di web itu nggak muncul, terus saya buka di Adobe itu sudah muncul tapi cuma 1 halaman. Bisa Halaman jadi pertama kalau saja. cuman satu halaman. Diklik selanjutnya itu nggak bisa ya. Ini diklik selanjutnya, selanjutnya ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti bisa jadi eh, bit bit PDF-nya ya, versi PDF-nya harus di-upgrade Mbak. Mbak mungkin masih pakai yang 32 bit ya mungkin ya untuk PDF-nya. Ini 64 kalau nggak salah. 64. Coba Mbak sudah download semua yang ada di Google Drive. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah nanti coba di situ ada aplikasi Adobe, Mbak. Coba diinstal dari aplikasi yang sudah disediakan di folder. Ya, coba saya tunjukkan filenya. Ya, di aplikasi ya, Mbak ya. Jadi nanti kan ini tadi foldernya seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, di modul ya, di kan ada sepertinya ada aplikasi, ada modul. Modul itu isinya soal-soalnya. Kalau di aplikasi itu adalah aplikasi yang diperlukan. Ya, coba di situ ada Adobe Reader. Nah, itu coba di-download dulu lalu diinstal. Coba install pakai versi yang ini coba ya. Oh iya, Pak, saya coba dulu. Terima Ya, kasih. ya.
Gimana teman-teman? Ada kesulitan? Sudah sampai mana? Yuk sharing yuk. Ngisinya sudah sampai halaman mana? Pak tanya, Ya, silakan Mbak Eli. Pak, yang di 1770 yang depan sendiri, Yang halaman induk, ya, depan sendiri. Oke, sebentar. Yang ini Mbak? iya, yang nomor 12 Mm-mm. itu antara yang di Excel sama yang otomatis ngitung di PDF kok beda ya, Pak, angkanya. Di Excel Oh, 90 juta. ya sebentar. Saya buka Excelnya. Ya. Angka yang berbeda mulai angka nomor berapa Mbak? Di saya yang beda mulai 12, Pak. 11 sama ya? Sama. Untuk PTKP-nya K1, 117 juta. KI 1 maksudnya. Oh iya, KI 1. Oke. Nah, hitungan ini coba saya lihat ya. Kalau di Excel hitungannya pakai yang ketemunya 94 juta ya. Iya, Pak. Kalau yang di PDF berapa? 93 juta 112.500. Oke, itu otomatis ngitung ya. Iya. Ya, pakai yang PDF aja, Mbak. Oh, ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ayo, sudah ada yang sampai halaman induk loh. Yang lain gimana?
Oke, teman-teman, sudah selesai? Mbak Ele gimana? Sudah selesai, Mbak? Sudah, Pak. Sudah. Wah, ada berapa orang yang sudah nih? Bisa resen? Baru 1, 2, 3. Wah, udah banyak. Udah lumayan ya. Lebih dari 1 kan banyak ya. Oke, kalau gitu kita coba isi bersama ya, teman-teman ya. Dari halaman 4 ya. Jadi saya hanya ngisinya nggak lengkap ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman tahu gimana cara inputnya gitu aja ya. Nah, di Excel itu data harta itu ada di halaman 4 ya. Di situ ada rumah yang dibeli tahun 1990 ya. Jadi ini saya langsung ganti aja rumah. Rumah di situ tuh kodenya 061 ya. Nah, kita ganti rumah. Belinya tahun 1990. Dengan harga belinya adalah 50 juta. Keterangannya adalah dengan NOP sekian. Ya, sudah selesai 1 untuk hartanya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mau saya tanyakan adalah harta itu di inputnya berdasarkan harga perolehan ya. Kita sedikit ngasih teori ya, teman-teman ya. Jadi di inputnya untuk berupa yang fix aset ya, seperti rumah, mobil, gitu ya, tanah, bangunan dan sebagainya itu dari harga perolehan, bukan dari harga saat ini. Ya. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa kok pakai harga perolehan? Sedangkan kalau tabungan, polis asuransi, gitu ya. Lalu apa lagi? Uang tunai, deposito, kenapa kok harus pakai saldo paling terakhir di 31 Desember tahun pajak terkait? Kenapa teman-teman? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kalau pencatatan harta itu harus dengan harga perolehan? Karena ya banyak sekali yang mau jawab, saya sampai bingung milihnya. Berpendapat aja nggak usah takut salah. Kenapa kira-kira? Karena dah kan sudah dapat materinya UP. Masa lupa? Karena banyak dari kita kadang nggak tahu ya, kenapa ini pakai harga mana, harga perolehan apa harga saat ini ya. Itu kadang kita bingung ya. Yang sifatnya liquid, itu tabungan, uang tunai, deposito, dan sebagainya, reksadana, saham, pakai nilai saat ini. Nah, kenapa kalau yang bangunan, kendaraan, tanah, ya itu kok pakai harga perolehan? Karena ada bukti dokumen lengkapnya. Ada bukti dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena kalau kita berurusan dengan pajak itu nggak bisa pakai perkiraan ya teman-teman ya. Nggak bisa pakai kira-kira. Harus main dokumen, harus main pembuktian. Kalau teman-teman misalkan beli rumah ya tahun 1990 itu, seperti yang sudah kita input bersama harganya 50 juta. Ada nggak bukti dokumennya waktu itu? Kira-kira. Pasti ada ya, kita beli rumah nggak mungkin dong cuman di bawah tangan kasih duitnya, rumahnya dikasihkan terus nggak ada bukti dokumen apa-apa. Pasti kan ada akta jual beli, ada kwitansi. Kalau KPR itu kan diperlukan ya, kelengkapan-kelengkapan dokumen. Nah, di dokumen itu tuh ada nilai nominal yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa kita pakai nilai perolehan. Kalau Anda pakai nilai saat ini, misalkan harga rumah ini di tahun 90 adalah 50 juta. Lah nilai saat ini paling mungkin sudah bisa 500 juta mungkin. Ya. Lah Anda waktu ngisi SPT ini
Anda tahun perolehan ditulis saat ini 2024. Harga perolehan 500 juta padahal aslinya belinya tahun 90. Nah, 500 juta itu menurut penilaiannya siapa? Menurut penilaian Anda kan? Ya. Terus Anda nilai 500 juta itu dasarnya pakai apa? Ya, dasarnya pakai apa? Yo, kira-kira pokoknya yang sebelah saya kemarin kejual segitu Pak 500 juta. Itu kalau menurut Anda, apakah kondisi bangunannya sama dengan sebelah Anda? Dengan lingkungan sekitar Anda? Bisa aja yang pas rumah Anda belakangnya kuburan. Mungkin. Bisa aja yang pas di rumah Anda sebelahnya ada bak sampah. Misalkan. Jadi orang mungkin nilainya turun ya. Bisa jadi mungkin catnya sudah ngelupas-ngelupas. Jadi menurut orang yang lihat rumah Anda tuh nilainya cuma 400 juta. Satu lagi orang lain yang lihat, oh nilainya 450 juta. Beda-beda, tidak ada standar yang jelas. Kalau pakai nilai saat ini ya kayak gitu. Sangat subjektif sekali. Siapa yang nilai ya karepe orang itu mau nilai berapa. Ya itu makanya nggak bisa kalau modelan harta dipakai nilai saat ini. Ya, kalau untuk yang sifatnya fixed asset ya teman-teman ya. Yang kayak kendaraan ya, rumah, tanah dan sebagainya itu harus pakai harga perolehan dengan nilai bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen. Sedangkan bagaimana dengan tabungan lah? Tabungan itu kan dinamis ya teman-teman ya, keluar masuk keluar masuk keluar masuk ya. Ya, yang dijadikan dasar yang mana ya? Posisi paling enak ya 31 Desember. 31 Desember Anda kan bisa cek mobile banking. Sekarang kan udah canggih ya. Ada SMS banking, internet banking kan bisa dicek. Posisi 31 Desember saldonya berapa sih? Nah, itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara dokumen kan. Ada rekod historis yang jelasnya. Berapa dana yang masih mengendap di rekening. Termasuk reksadana juga berapa yang masih eh, ada di rekening hasil pengembangan plus pokoknya berapa. Kan bisa dipertanggungjawabkan biasa ada laporannya ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Barangkali teringat sesuatu. Mungkin kemarin waktu materi OP lupa belum ditanyakan tutornya. Sudah ya teman-teman ya. Untuk harta, saya coba isi satu lagi lah ya. Ada sepeda motor, perhiasan emas aja ya saya input. Perhiasan emas tahun 2018, kodenya 051. Perhiasan 2019. Keterangannya 120 gram. Ya, begini aja ya. Inputnya ya. Gampang ya. Nggak ada kesulitan ya untuk input data teman-teman ya. Yang lainnya bisa diinput sendiri. Teman-teman pentingnya untuk input harta itu kadang disepelekan ya sama wajib pajak ya teman-teman ya. Kalian ya ini manusiawi ya. Ya ketika saya menghadapi wajib pajak itu ketika bantu lapor SPT tahunan gitu ya. Bapak hartanya apa saja? Nggak punya harta. Pak wis ngene-ngene tok uripe. Ya, sing akeh utang wis itu rata-rata jawabnya pasti seperti itu. Kesadaran untuk melaporkan harta dengan benar masih rendah sekali. Ya, padahal itu penting sekali loh. Apa? Karena profil kita itu ditentukan dari harta kita. Dan itu nanti akan menguntungkan termasuk untuk anak-anak kita. Kalau nanti dihibahkan, kalau nanti diwariskan, kalau hartanya sudah dilaporkan dengan baik dan benar di SPT-nya, anak-anaknya itu nanti enak. Ya, kenapa? Kalau nggak dilaporkan bisa jadi nanti dianggap penghasilan oleh penerima hartanya nanti ke depannya. Itu soro itu. Ya, padahal kita untuk beli asetnya sudah pakai penghasilan yang sudah dipotong pajak. Misalkan teman-teman ya, kita beli rumah. Ya, kita beli rumah dari gaji kita, KPR misalkan ya. Kita nyicil 3 juta setiap bulan KPR gitu ya. Itu kan dari gaji ya. Gaji yang kita terima itu kan sudah dipotong PPh 21. Iya Pak ya? Iya kan? Sudah dipotong oleh pemberi kerja. Berarti sebenarnya
harta yang saya gunakan untuk beli aset tadi, penghasilan yang saya gunakan untuk beli aset tadi sudah dipotong pajak. Berarti aset saya itu sebenarnya sudah aset bersih. Sudah nggak bayar pajak lagi, cuma tinggal dilaporkan di SPT. Tapi karena saya lalai, tidak melaporkan harta saya di SPT tahunan, maka nanti ketika saya meninggal ya, misal nanti saya sudah berpulang, lalu diwariskan ke anak saya, itu bisa dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan pajaknya. Bisa kena tarif umum nanti di penerima penghasilannya nanti, atau di penerima hartanya nanti. Nah, itu kerugian. Padahal sudah bayar pajaknya, masih kena lagi nanti penerima waris atau penerima hibahnya. Ya. Jadi itu pentingnya ya kita bisa wajib untuk melaporkan harta kita dengan benar. Kayak tadi ya kasusnya ketika ada bapak-bapak ya minta dibantu laporan SPT tahunan hartanya apa nggak punya gitu. Padahal kok dikorek-korek ya ada bapak ke sini naik apa, naik motor apa naik mobil, naik sepeda motor. Berarti kan punya motor Pak. Ya dulu belinya berapa? Oh dulu belinya piro ya Pak? Ya sekitar segini lah satu harta. Bapak punya anak apa enggak? Punya. Ya. Punya rumah? Oh punya. Lah itu juga harta Pak. Tulis rumah. Lama-lama direnter-renter ternyata banyak hartanya. Ketika didata, diwawancara pelan-pelan, ternyata banyak. Ngomongnya di awal nggak punya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk declare. Kalian yang takut-takut declare harta, ya nanti kalau sudah ditemukan oleh Dirjen Pajak lebih dulu, nanti jangan-jangan bisa kena kayak PPS kemarin, tahu ya? Program Pengungkapan Sukarela atau tax amnesty itu untuk wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya dengan benar. Wong tinggal lapor harta dimasukkan ke SPT aja loh. Kok nggak mau kenapa sih? Nunggu ada pengampunan pajak dulu baru lapor. Milih kena penalti, milih bayar pajak final. Dulu waktu zaman tax amnesty tahun 2016-2017 masih murah ya, masih tarif terendahnya bisa 0,5%. Kemarin waktu PPS tahu nggak tarif terendahnya berapa? 14% dari nilai aset. Nah, kalau nilai aset Anda yang nggak dilaporkan 500 juta, 14%-nya berapa? 70 juta hanya untuk nginput harta di SPT tahunan. Hanya karena kita lalai, hanya karena kita nggak mau ngelapor SPT kita dengan benar. Ada penaltinya. Nah, jangan sampai nanti kita kayak gitu lagi. Ya, ayo yang punya harta, ayo sekarang dideklar hartanya dengan baik. Pak, saya lupa ya Pak, tahun kemarin misalkan tahun 2020 saya beli aset ini lupa Pak, nggak saya betulkan, lupa nggak saya input. Ya, berarti silakan dilakukan pembetulan SPT dari sekarang. Ya, ayo lakukan. Karena ingat ya, daluarsa pajak itu 5 tahun ke belakang. Ya, sekarang tahun 2024, berarti kurang lebih 2019 ya, itu masih bisa ditagihkan kalau memang ada yang kurang bayar. Jadi kalau mau dibetulkan, dibetulkan sekarang. Jangan sampai nanti kalau sudah ada program amnesti pajak lagi, ketika ada data Dirjen Pajak ada data harta cek dikasihkan ke WP. Ini loh yang belum kamu laporkan. Terus Anda, oh iya ya lupa. Nanti ya terpaksa harus bayar penalti dalam tanda kutip ya. Gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Ayo sekarang dilaporkan hartanya dengan benar. Untuk harta ada yang mau ditanyakan? Boleh loh kalau mau sharing-sharing teman-teman. Karena ini kalau saya hanya bahas ISPT paling 15 menit kelar deh. Karena ngisinya cuma gini-gini aja gitu. Nggak sulit. Oke, lanjut ya. Sekarang terkait utang. Nah, utangnya ini apa saja ini? Kita lihat di lampiran 4 yang bawah. Ada HSBC Surabaya ya 2013 400 juta. Nah, teman-teman untuk utang ini ya adalah posisi pokok pajaknya ya, pokok utangnya, bukan pokok plus bunga. Jadi Anda harus tahu.
sisa pokok utangnya berapa, posisi per 31 Desember tahun pajak terkait. Nah, sekarang ini kebetulan kan tahun 2024 kita mau lapor SPT tahunan untuk tahun pajak 2023. Berarti Anda yang punya KPR, Anda yang punya kredit kendaraan bermotor maupun kredit-kredit yang lain, coba Anda tanya ya sebelum dilaporkan di SPT, Anda tanya ke lembaga kreditnya, ke banknya, itu berapa ya sisa pokok pinjaman saya per 31 Desember. Kalau ditanya untuk apa Bu? Nanya untuk lapor SPT tahunan. Itu ya. Jadi itu harus diisi sisa pokok utangnya. Bukan pokok plus bunga. Beda ya teman-teman ya. Itu biasanya kita harus tanya sih. Jarang kita ketika dikasih akad kreditnya itu jarang dia bisa ngasih yang sisa pokoknya berapa itu jarang. Jadi harus biasanya minta langsung ke customer service ya. Untuk anggota keluarga tinggal ditambahkan saja ya teman-teman ya. Yang ditambahkan di sini adalah yang masuk PTKP saja. Selain kepala keluarga. Ya. Yang masuk PTKP saja selain kepala keluarga. Karena kepala keluarga kan yang punya NPWP ya. Di sini ada Liana sama Agung. Ya, ini aja ya. Gampang ya. Untuk halaman 4 ada yang ditanyakan teman-teman? Ada kesulitan kah? Oke, aman ya. Sekarang kita ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk penghasilan yang sifatnya final di lampiran 3. Ya. Yang atas itu untuk yang final, yang bawah untuk yang bukan objek. Oke, kita lihat di Excel-nya di lampiran 3. Di lampiran 3 ada apa saja yang final? Oh, ternyata ada sewa. Ya. Ada penghasilan sewa senilai 20 juta. Ya. Kita cari. Dengan tarifnya 10% ya teman-teman kalau sewa ya. Nih 2 juta. Cukup begini saja ya teman-teman. Jadi enak kalau penghasilan final tuh nginputnya hanya satu baris ini Pak. Tapi kalau penghasilan tidak final tuh ngefek ke beberapa sheet ya. Ngefek ke beberapa lampiran. Lanjut ada penghasilan apa lagi? Ada penghasilan lain. Nah penghasilan lain terkait usaha ya teman-teman ya. Nah kita lihat eh, yang terkait PP23 di sini. Ini ya teman-teman ya. Ternyata si Pak Andi atau Pak Faridnya ini punya usaha. Ya, punya usaha yang dia pakai PP23 ya. Nah, ini yang dia pakai PP23. Nah, bagaimana cara nginputnya, teman-teman? Ya, nginputnya adalah di lampiran 3 sini. Nah, ketika Anda ke lampiran 3 nanti di sini itu ada PP46, PP23 yang poin nomor 16 ini, teman. Anda klik gitu. Diklik, nah itu nanti di atas muncul nanti ini. Diklik ada tombol PP4623. Nah, ini diklik. Alamatnya silakan diisi ya. Alamat rumahnya Jalan Pahlawan misalnya. Nah, sekarang teman-teman isikan ya.
untuk setiap bulannya itu berapa omsetnya. Nah, ini dirinci di sini. Ya. Alamatnya NPWP tinggal di copy-copy aja dari halaman ini ya. Nah, peredaran bruto bulan Januari 40 juta. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi NPWP-nya tinggal di copy, masanya Januari, alamatnya tinggal di copy, peredaran bruto berapa, jumlah PP yang dipinang, PPh yang dibayarkan berapa. Ya. Karena ini adalah tahun pajak 2022 ya soalnya ya teman-teman ya di sini ya. Oh, di soal 2018 ya Excel ya. Ini karena perbedaannya di sini kayaknya, perbedaan tarif. Tadi Mbak Eli yang nanya ya. Ya, sekarang kita pakai yang 2002, anggap aja ini soalnya 2022 gitu aja ya Excelnya ya. Nah, nah di 2022 itu teman-teman untuk tarif PP 46 2023-nya, PP 46 ya, PP 46 atau PP 23-nya itu tarifnya kan 0,5% ya. Ingat 0,5%. Berarti kalau 40 juta ya berarti kena 0,5%-nya 200.000. Nah, untuk bulan Februari kita input Februari di sini 55 juta ya. Tinggal diklik tambah, NPWP-nya di copy, klik bulan Februari, alamatnya di copy, ya. Omsetnya adalah 55 juta. Dia langsung hitung otomatis 0,5%. Ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Teman-teman bisa teruskan sendiri ya untuk lampiran 3 ini. Jadi nanti teman-teman nanti hasilnya harusnya ketemu sesuai dengan Excel-nya nanti ya. Di sini nggak saya input semua. Nanti hasilnya di depan nanti ini akan ketarik data yang sudah kita input ya teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya sama harusnya sesuai dengan Excel-nya. Jadi omsetnya 540 juta dengan PP 23-nya adalah 0,5%-nya. Nah untuk EFOM yang terbaru teman-teman ya. Jadi EFOM yang terbaru itu kan ada pertambahan namanya PP 55 aturannya. Ingat ya bahwa ada insentif untuk Anda yang ikut aturan PP 23. Untuk omset yang Anda kurang dari sama dengan 500 juta dalam 1 tahun, maka Anda bisa tidak bayar PP 23, 0,5%. Sudah diajarin ya kemarin ya, sudah dikasih tahu ya. Jadi kalau omsetnya 500 juta ke bawah, maka Anda free, bisa nggak bayar PP 23. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan pakai yang seperti itu? Nanti kalau di format e-form PDF yang terbaru teman-teman ya, itu diizinkan untuk dia bisa nol angkanya. Kalau ini kebetulan masih belum bisa ya. Jadi yang kuning-kuning nanti ini dia bisa dinolkan angkanya. Itu untuk yang omsetnya masih kurang dari 500 juta. Berarti semua bulannya direkap, nanti PPh terutangnya ini bisa nol. Dinolkan. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk pencatatan bruto ini sudah. Sekarang kita ke lampiran 2. Lampiran 2 digunakan untuk mencatat semua kredit pajak pot put. Apa kredit pajak pot-put itu? Kredit pajak yang sudah dipotong, dipungut pihak lain. Datanya itu ada di Excel di lampiran 2 ya. Nah, di lampiran 2 itu ada 2 ya, teman-teman ya. Ada 2 PT Rumah Sakit Sehat
Datanya tinggal di copy-copy saja. Ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang punya bukti potong dari pemberi kerja ya. Kita kan rata-rata kan kerjaan kita sebagai karyawan ya teman-teman ya. Kalau karyawan kita pasti dapat bukti potong A1 ya. Karyawan swasta kan A1 dapat dari pemberi kerja setiap tahun. Nah, itu diinputnya di sini nih. Bukti potong A1-nya ya. Jadi ikuti yang diminta di sini di formnya ya. Oke, sudah 2 bukti potong yang saya input. Ya, dua-duanya PPh 21. Lanjut. Nah, untuk lampiran 1 halaman 1 ini digunakan untuk Anda usahawan yang Anda pakai pembukuan. Ya. Jadi ini hanya digunakan diisi kalau Anda pakai pembukuan ya, teman-teman. Jadi harus ada laporan laba rugi dan neraca untuk bisa mengisi halaman ini, ya. Tapi kalau enggak ini bisa di skip saja ya, kosongin saja. Nah, untuk lampiran 1 halaman 2 ini digunakan untuk penghasilan yang sifatnya tidak final. Yang atas itu kalau Anda pakai norma, yang tengah kalau Anda sebagai karyawan, dan yang bawah untuk penghasilan lainnya. Untuk penghasilan lainnya di sini ada bunga. Bunga ini maksudnya Anda dapat bunga pinjaman. Ya. Jadi Anda tuh maksudnya Anda sebagai orang pribadi minjemin pihak lain. Ya. Jadi misal Anda minjemin PT atau CV gitu ya. Terus Anda dapat bunga karena Anda sudah minjemin, Anda dikasih bunga. Lah itu bunganya nanti kan dipotong PPh 23 ya. PPh 23-nya nanti kredit pajaknya masuk ke lampiran 2 yang tadi bukti potongnya. Lah penghasilannya masuk ke sini. Royalti juga dipotong PPh 23 ya. Nanti penghasilannya masukkan sini. Sewa. Lah ini adalah sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah bangunan. Karena kalau sewa tanah bangunan dia sifatnya final. Masuknya ke lampiran 3 tadi. Ya. Jadi sewa tanah, sewa rumah dan sebagainya itu sifatnya final. Tapi kalau sewa kendaraan, ya, sewa alat pesta, jadi hubungan dengan aset yang dimiliki selain tanah bangunan itu masuknya sebagai penghasilan tidak final. Ya. Dipotongnya nanti adalah PPh 23. Ya. Nah, bukti potong PPh 23-nya nanti Anda input di lampiran 2. Untuk penghasilannya Anda input di lampiran 1 sini. Sewanya berapa? Brutonya. Ya. Penghargaan yang hadiah, ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Jadi misal ada harta yang Anda jual dan dia untung, ya, maka selisih keuntungannya dimasukkan di sini sebagai penghasilan. Lalu kok misalkan ada bingung ya teman-teman, kadang-kala kita kan ada penghasilan tertentu yang dia bingung mau dimasukin di mana, ya.
normal bukan, penghasilan dari pekerjaan juga bukan. Jadi tapi dapat penghasilan lainnya gitu ya. Jadi masukkan aja ke penghasilan lain. Jadi penghasilan lainnya digunakan untuk menampung penghasilan yang tidak bisa diklasifikasikan. Ya. Apa Pak contohnya? Tuh, saya juga bingung ini. Kalau dikasih apa contohnya? Ya. Jadi misalkan hibah, mungkin hibah. Ya. Kapan hibah itu bisa dianggap sebagai bukan objek, teman-teman? Ada yang tahu? Ingat nggak? Kapan eh, hibah itu bisa dianggap sebagai bukan objek? Ada yang tahu nggak? Syaratnya apa? Ada 3 syarat. Hibah itu bukan objek. Ada yang ingat salah satunya? Nggak ada? Nggak tertarik untuk mencoba menjawab juga ya. Yang pertama adalah harus diberikan oleh satu garis lurus 1 derajat. Ya, dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Ya, itu 1 derajat. Kalau dari cucu ke kakek, kakek ke cucu, nah itu sudah lewat dari 1 derajat, nggak bisa. Dia objek. Ya. Pertama itu tadi ya, satu garis lurus dan 1 derajat. Yang kedua ada bukti akta hibah, wajib ya dari notaris. Nggak bisa cuma dikekno gitu tok, cuma dikasihkan di bawah tangan gitu, nggak boleh, nggak bisa. Harus ada bukti dokumen yang jelas, dokumen hukumnya yang jelas. Ya. Dan yang terakhir adalah harta yang dihibahkan harus sudah dilaporkan di SPT pemberi hibah. Nah, itu penting. Harta yang dihibahkan harus sudah dilaporkan sebagai harta di SPT pemberi hibah. Kalau salah satu syarat dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka harta hibah yang didapat tadi termasuk objek. Maka nilai asetnya berapa harta hibahnya masuk sebagai penghasilan lainnya. Nah, boleh masuk sini. Tapi kalau misalkan dia nanti memenuhi syarat, berarti Anda silakan masukkan ke lampiran 3 yang bukan objek yang bawah ini. Ada bantuan sumbangan garing hibah. Nah, Anda tulis di sini. Misalkan Anda dapat uang tunai hibah ya 100 juta misalkan. Nah, dapat dari bapak Anda ya, dapat dari bapak 100 juta karena bapak habis jual sawah, dibagi ke anak-anaknya gitu ya. Akhirnya bapak bikin akte hibah. Terus ternyata sawahnya itu sudah dilaporkan di SPT, ya, diwujudkan uang dijual, terus dibagikan ke anaknya, ya. Jadi aman, ya. Jadi bagi penerima hibahnya maka itu jadi bukan objek di SPT anaknya. Tapi ternyata bapaknya selama ini nggak punya NPWP, nggak pernah lapor pajak. Tahu-tahu ngasih duit 100 juta. Nah, berarti kan ada unsur yang tidak terpenuhi. Apa unsur yang tidak terpenuhi? Tidak dilaporkan di SPT tahunan pemberi hibah. Nah, satu unsur tidak terpenuhi maka dianggap sebagai objek. Bagaimana kalau dianggap sebagai objek? Berarti yang 100 juta jadi bukan objek lagi. Masuknya adalah di lampiran 1 halaman 2 tadi. Ya. Nah, masuknya di halaman yang paling bawah. Penghasilan lainnya sebesar 100 juta. Seperti ini, dah. Gitu tok inputnya. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, ini saya hapus ya, karena di soal tadi nggak ada. Nah, di lampiran 1 halaman 2 tadi apa saja yang ada isinya? Oke, pertama ada, oh ternyata ada pekerjaan bebas sebagai dokter ya. Dengan peredaran usaha 540 juta, dengan tarif normal 50%. Oke, kita input ya. Pekerjaan bebas 540 juta, 50%, hasilnya adalah 270 juta. Lalu ada hadiah 200 juta dan keuntungan 10 juta. Oke, sudah. Nah, ini otomatis nanti akan ketarik ke induk seperti ini, teman-teman.
Oh, dari karyawan belum ya? Dari karyawan juga ada ya soalnya. Ada juga penghasilan itu luar negeri ya ternyata ya. Besar 56.500. Hasilnya 613. Oke, udah sama ya. 613.450. Oke, PTKP-nya. Ternyata si Tuan Farid ini istrinya itu bekerja sebagai dokter ya, teman-teman ya. Berarti kalau saya lihat di sini ya. Oke, jadi kalau saya lihat sepintas tadi ada pekerjaan bebas. Jadi sepertinya itu adalah istrinya ya, teman-teman ya. Istrinya sebagai dokter. Nah, karena istri yang tidak punya NPWP sendiri, ya, istrinya gabung NPWP suami, dan istrinya bekerja sebagai pekerjaan bebas, maka PTKP-nya bisa dapat KI. Teman-teman ingat nggak pembahasan kapan PTKP KI itu bisa keluar? Kapan PTKP KI itu digunakan? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Syaratnya apa sih? Apa pokoknya istrinya punya penghasilan, dah pasti KI keluar gitu? Atau bagaimana? Ada yang tahu nggak? Oke, saya refresh dulu ya teman-teman ya. Ya, sabar ya. Saya bukakan materinya. Ini penting ya teman-teman. Kelihatannya sepele tapi nanti Anda supaya tahu ya. Ini ya teman-teman ya. Syarat mendapat PTKP KI. Persyarat ada syarat wajib, ada syarat pilihan. Syarat wajibnya NPP suami dan istri harus gabung. Sudah pasti ya. Jadi NPP suami dan istri gabung. Satu NPWP saja. Nah, syarat pilihannya boleh pilih salah satu saja. Pertama, istri bekerja di dua pemberi kerja atau lebih. Dan statusnya dua-duanya harus pegawai tetap. Jadi kalau istri cuma bekerja di satu pemberi kerja atau bekerja di satu perusahaan tok, itu enggak bisa dapat PTKPKI. Kenapa? Karena kalau bekerja di satu pemberi kerja, ya, itu nanti istri masuknya ke lampiran 3 final di SPT suami, dimasukkan di poin nomor 15 yang saya kasih warna kuning. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja dianggap sebagai penghasilan final. Ya, masuknya ke lampiran 3.
masuknya ke lampiran 3 ini, di poin nomor 15. Tapi kalau istri bekerja di 2 pemberi kerja, dua-duanya pegawai tetap, dua-duanya dapat bukti potong A1, baru dia tidak final. Bisa dapat PTKP KI. Untuk yang pertama. Syarat yang kedua, istri punya usaha. Ya, usaha atau pekerjaan bebas, ya. Di mana dia metodenya pakai norma atau pembukuan. Jadi punya usaha atau pekerjaan bebas yang dia pakai norma atau pembukuan. Nggak boleh pakai PP23. Kenapa? Karena PP23 masuknya ke lampiran 3, final. Nggak bisa digabungkan dengan penghasilan suami. Di induk nanti nggak bisa. Jadi harus yang pakai norma atau pembukuan. Karena nanti penghasilan istri akan ketarik di SPT induk suami. Lah kalau penghasilan istri bisa sampai ketarik ke SPT induk halaman utamanya suami, maka PT KPKI itu muncul, teman-teman. Jadi gitu gampangnya gitu ya. Pengerane ya bahasa Jawa ya, pengerane ya. Jadi kalau misalkan penghasilan istri itu ketika diinput di SPT suami itu sampai bisa ketarik ke induk SPT-nya suami, maka PT KPKI-nya muncul. Nah itu ciri-cirinya. Ya. Syarat terakhir, istri bekerja di bukan pemotong. Contoh kedutaan organisasi internasional atau ART. Ya, jadi bekerja di bukan pemotong, alias belum dipotong PPh 21. Lah, dipotongnya gimana? Nanti dijadikan satu dengan penghasilan suami di induk SPT suami. Jadi dimasukkan nanti di penghasilan final. Di penghasilan tidak final, di lampiran 1 halaman 2. Ini boleh silakan di print screen ya atau di foto buat nanti dasar ya teman-teman kalau mau lapor nanti penentuan PTKP-nya biar nggak bingung. Oke ya, kita balik lagi ke materinya. Nah, karena si istri tadi pekerjaan bebas sebagai dokter, maka memenuhi syarat ya. Jadi pertama syarat wajib yang terpenuhi yaitu NBP istri dan suami gabung. Syarat pilihan dipilih salah satu istri pakai norma. Maka PT KPKI di sini muncul. KI 1 ya. KI berapa tadi? Ya, KI 1. Di sini otomatis ngitung ya, teman-teman. Untuk PPh terutangnya yaitu 93 juta sekian ya. Sedangkan PPh potput yang sudah dipotong pihak lain ya, sebesar 26 juta ini adalah tarikan dari lampiran 2 tadi. Bukti potong yang sudah kita input tadi, ketarik di sini sebagai pengurang pajaknya. Pengurang PPh terutang. Jadi ini adalah tarikan dari lampiran 2 bukti potong yang kita isi tadi. Maka masih ada pajak yang masih harus dibayar. Namanya PPh pasal 29. Ya. PPh pasal 29 itu adalah pajak yang masih harus dibayar ketika lapor SPT tahunan. Pertanyaan saya, apakah ini bisa dicicil? Pajak yang masih harus dibayar sebesar 66.515.000 ini apakah bisa dicicil? Pak Dirjen Pajak 66 juta ki akeh. Tak cicili apa 5 juta sebulan? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Ini harus lunas seketika sekaligus. Harus dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan. Loh Pak, emang saya nggak boleh nyicil? Boleh, tapi selama belum lunas, Anda nggak akan bisa lapor SPT tahunan. Berarti konsekuensinya terlambat lapor SPT tahunan. Ya, jadi misalkan terpaksa, misalkan sampai 31 Maret Anda belum bisa ngumpulin 66 juta, misalkan ya jelek-jeleknya pas kena musibah, ya berarti Anda lapornya SPT tahunan mundur nanti. Ya, kalau sudah mundur ya pasti kena denda. Ya, denda telat lapor 100.000, denda telat bayar 1-2% sebulan. Ya, tinggal dihitung. Ya, ya pinjol lah dulu gitu.
Bela-belain Pak, ngambil pinjol buat bayar SPT, mending tak tunda aja. Ya. Jadi teman-teman diatur ya keuangannya, diperhitungkan kapan Anda mau lapor SPT tahunan, ya dipersiapkan keuangannya. Sudah ketemu PPh yang kurang dibayar PPh 29, berikutnya adalah ngitung angsuran teman-teman. Nah, default angsuran itu adalah yang poin A ya, 1/12 dari angka 16. Angka 16 itu adalah angka PPh terutang yang dikurangi dengan kredit pajak pokput. Ya, jadi rumus angsuran pasal 25, ya saya refresh lagi materi OP. Rumusnya angsuran pasal 25 yaitu PPh terutang dikurangi kredit pajak pokput dibagi 12. Nah, kalau di halaman induk ini adalah 1/12 dari angka 16. Angka 16. Angka 16 dibagi 12 hasilnya adalah 5,5 juta. Nah, 5,5 juta ini dicicil, ini adalah angsuran untuk tahun berjalan. Untuk tabungan Anda untuk lapor SPT tahunan tahun depannya. Ya. Jadi namanya angsuran pasal 25. Ini wajib ya, teman-teman. Jadi Anda mulai bayar nanti masa Maret. Anda kan lapor SPT kan 31 Maret. Ya. 31 Maret jedet Anda kan bayar lunas 66.515 tadi. Kan harus dibayar lunas. Nah, setelah bayar lunas Anda lapor SPT tahunan, ketemu hitungan angsuran yang baru 5.500.000 itu dibayar mulai masa Maret. Masa Maret tahun 2024 ini. Berarti Januari, Februari Anda nggak nyicil, nggak ngangsur. Lah mulai masa Maret sampai masa Desember nanti, ya tahun ini Anda nyicil tiap bulan sebesar 5.500.000 sekian. Dicicil setiap bulan. Berarti untuk tahun 2024 ini nanti Anda punya punya celengan, punya tabungan angsuran 25 sebanyak 10 bulan. Mulai masa Maret sampai masa Desember. Bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan? Sudah? Ya. Oke, Pak, lanjut tingkatnya ya. Pak. Oh, Kenapa? ya Pak ya. Kenapa? Ya, silakan. Iya, Pak, mau tanya, mungkin dari awal ya Pak ya. Istilahnya saya istilahnya menikah ya Pak ya, menikah. Nah, waktu itu kan sebelum menikah punya NPWP ya Pak ya, punya NPWP masing-masing. Nah, ketika sudah menikah itu NPWP-nya itu masih pisah. Nah, itu statusnya pisah harta atau gimana ya Pak ya? Oke, itu saja yang ditanyakan. Sama mungkin yang statusnya si suami ini K1, apa K0 atau gimana? Oke, terkait PTKP ya. Iya, heeh. Terus satu lagi Pak, kalau misalkan hutang kayak kartu kredit gitu ya Pak ya, nah itu dilaporkan juga enggak ya Pak? Oke. Terima kasih. Yang pertama untuk kasus istri yang sudah punya NPWP sebelum menikah dan setelah menikah masih mempertahankan NPWP-nya, berarti kan wajib lapor SPT tahunan ya, suami istri masing-masing wajib lapor. Nah, statusnya kalau di SPT-nya suami, Anda nanti klik yang KK, kepala keluarga. Ya. Sedangkan untuk yang istri yang tidak ada perjanjian pisah harta, Anda kliknya yang MT ini, Mbak. Yang memilih terpisah. MT itu memilih terpisah. Tidak punya akta pisah harta, tapi pengen lapor SPT tahunan sendiri. Punya NPWP sendiri. Nah, diklik yang MT. Ya, sedasar itu saja yang bisa saya terangkan ya, karena nanti kalau panjang nanti malah bingung. Nah, bagaimana terkait dengan PTKP? Untuk PTKP, untuk suami, itu status kawin itu melekat di suami ya, Mbak. Ya, tergantung nanti tanggungan anaknya berapa. Kalau punya 2 anak ya berarti K2, status kawin dengan 2 anak. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah PTKP istri yang sudah menikah, itu PTKP-nya hanya boleh apa? TK0. Ya. Istri yang punya NPWP sendiri, PTKP-nya hanya boleh TK0, the one and only TK0 saja. Semua tanggungan yang maksimal 3 itu hanya bisa di SPT-nya suami. PTKP-nya. Jadi semua anak, mertua, yang semenda itu kan mertua, ya, lalu ada anak angkat, ya dan sebagainya itu semuanya ke suami semua, maksimal 3 orang. Istri tidak boleh nanggung siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Terkait dengan utang, ya utang kartu kredit apakah masuk? Masuk, Mbak.
Nah, jangankan yang kartu kredit ke lembaga resmi ya bank ya, kan kartu kredit yang mengeluarkan bank itu lembaga resmi kan. Yang ke saudara Anda aja, Anda punya utang ke saudara, itu aja wajib loh dicantumkan. Ya. Jadi kalau misalnya ke saudara ya berarti nanti masuknya ke family lain ya, utang lainnya masuknya. Jadi ke namanya siapa, alamatnya berapa, dicantumkan di situ. Kalau ke orang lain aja dicantumkan, apalagi ke lembaga resmi. Gitu ya Pak ya? Ada lagi? Iya, gini Pak, misalkan ya Pak ya, kalau pajak itu kan lebih konsen ke ini ya Pak, apa lebih ke aset ya mungkin ya Pak ya. Hmm. Nah, misalkan ada hutang yang tidak terlapor itu gimana ya Pak ya? Apakah ada apa denda atau kayak gimana? Kalau hutang yang tidak terlapor, kalau menurut saya pribadi Pak ya, itu lebih, menurut saya masih lebih aman daripada harta yang tidak dilapor. Jadi untuk konsekuensinya menurut saya masih minimal. Jadi masih mending tidak lapor utang daripada tidak lapor harta. Kalau sudah tidak lapor harta itu kesalahannya sudah double-double. Karena itu nanti menyangkut penghasilan dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya harta lapor, utang juga lapor sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Kalau misalkan Anda teringat, aduh, utangku kemarin belum tak laporkan, dibetulkan Mbak SPT-nya. Ya, lakukan pembetulan. Didata semua utang-utangnya. Biar Dirjen Pajak nih tahu. Misalkan Mbak ya, Anda beli rumah secara KPR. Beli rumah harganya 500 juta kalau beli cash, tapi Anda ternyata KPR. Nah, ternyata misal non sewu ini hanya contoh ya, misalkan profil penghasilan Anda untuk beli cash itu nggak bisa sebenarnya. Nah, Dirjen Pajak ini biar tahu Anda bisa beli rumah 500 juta ini dari mana sumbernya. Oh, ternyata dari KPR, jadi bantu KPR Bank, biar tahu. Jadi nggak 500 juta rumah itu ujuk-ujuk angkanya keluar, asetnya keluar 500 juta. Lah, duit dari mana bisa beli cash 500 juta? Jadi pertanyaan, ya Mbak ya. Jadi itu harus diimbangi dengan utang. Oh, ternyata dia bisa beli rumah dari hutang KPR. Gitu. Jadi pentingnya utang tuh di situ supaya tahu Anda dapat asetnya itu dari mana. Gitu ya Mbak ya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Ada lagi? Oke, PTKP-nya KI 1 ya tadinya. Oke, tanggal lunasnya tahun 2023 bulan Maret tanggal 31. Ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita submit. Nah, di halaman submit ini teman-teman, ini harus diinput semua rincian. Ya teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah merinci penghasilan kita selama 1 tahun ya. Di sini ya untuk yang usaha kan sudah dicatat ya teman-teman. Yang untuk usaha, lalu untuk yang pekerjaan bebas kan sudah. Lah itu nanti harus diupload rincian bulanannya di sini, diunggah ya, di PDF-kan dulu ya. Anda dalam bentuk PDF, lalu Anda unggah di sini rincian penghasilan bulanannya, baik yang dari pekerjaan bebas maupun dari usaha, ditanda tangan dulu ya, lalu diupload di sini. Lalu ada bukti potong. Lah kalau Anda dapat bukti potong dari pemberi kerja PPh 21 atau bukti potongnya lain 22, 23 dan sebagainya juga harus diupload di sini. Kalau ada keterangan lainnya, misalkan Anda pisah harta, misalkan ya ada dokumen akta pisah hartanya, boleh juga di keterangan lain, dokumen lainnya bisa diupload di sini. Ya. Jadi ini harus diisi, harus diupload ya dokumen. Minimal adalah rekapitulasi peredaran bruto, minimal. Nah, untuk nilai kurang bayaran 66 juta tadi kan wajib lunas. Lah, kita harus ngisi SSP-nya ya, teman-teman. Kita bayarnya kapan? Ya, saya buat di sini misalkan 31 Maret. Nilai SSP-nya 66.515.000. NTPN-nya saya buat ngawur aja ya, teman-teman. Nah, nanti ketika Anda download e-form ini di DJP online, nanti Anda akan terima token di email.
Ya, nanti token yang di email nanti silakan dimasukkan di kode verifikasi di sini. Kalau sudah silakan di submit. Dengan begitu pelaporan SPT tahunan Anda sudah selesai. Ada pertanyaan? Ternyata gampang ya Pak, lapor e-form PDF itu nggak sulit loh. Coba Anda praktek sendiri coba nanti. Paling ya bingung. Terus nanti datang ke KPP minta diajari, Pak gimana Pak, saya lupa caranya. Gitu. Sudah diajari sekarang, tahun depan lupa lagi. Ya, iya Pak ya. Ah Bapak suka bener gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah bisa lah ya lapor pakai e-form PDF untuk yang OB habis ini. Ah, lapor sendiri praktek. Ya, pasti bisa. Kalau nggak bisa gimana Pak? Datang aja ke KPP terdekat ya, minta dibantu. Dah, enak. Nggak usah ribet-ribet. Daripada pusing sendiri udah dibawa aja. Ya, dibawa laptopnya atau minimal ini ya, bawa e-formnya minimal Anda sudah download ya. E-formnya Anda sudah download, masukin di flash disk, lah flash disknya bawa ke KPP. Nanti errornya di mana dibantu nanti ya teman-teman. Jadi paling nggak e-formnya itu sudah ada. Sama kode token yang di email itu sudah ada. Jadi teman-teman nanti petugas KPP-nya enak kalau bantu nanti. Oke teman-teman gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akhiri. Ya, untuk yang belum download, teman-teman coba nanti download ya. Coba dikerjakan yang badan. Ya, untuk kita hari Rabu nanti kita bahas badan, coba dikerjakan. Ya, dikerjakan nanti sambil kita diskusi di situ ya. Mungkin kalau ada kesulitan, biar waktunya efektif. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya bisa akhiri ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk peran serta aktifnya untuk hari ini. Materi e-form orang pribadi. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman lapor SPT tahunan tahun ini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat beristirahat, selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Fasihul, silakan ditutup. Baik. Terima kasih untuk Pak Irwan penyampaian materi ISPT pada pertemuan pertama pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Irwan ke depannya bagi Bapak Ibu dapat dipahami dan diimplementasikan untuk pengisian ISPT. Insya Allah kita akan bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya pada hari Rabu nanti. Untuk kelas hari ini saya izin akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Irwan. Oh, Mas, ya sama-sama. Iya Bapak.